Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk materi praktikum hari ini kita akan membahas mengenai interpretasi data profil asam lemak dan kromatogram. Asam lemak adalah senyawa organik dalam bentuk ester yang terdapat dalam lemak dan minyak alami. Asam lemak merupakan asam organik rantai panjang dengan atom karbon C2 sampai C24 yang mempunyai gugus karboksil tunggal dan hidrokarbon nonpolar yang panjang. Asam lemak terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh biasa kita kenali karena memiliki bentuk padat dalam suhu ruang, sedangkan lemak tak jenuh memiliki bentuk yang selalu cair atau lunak dalam suhu ruangan. Asam lemak tidak jenuh yaitu asam lemak yang memiliki ikatan rangkap, di mana di dalam minyak itu ada dua bentuk, yakni isomer cis dan isomer trans. Contoh asam lemak tidak jenuh yaitu oleat, linoleat, dan linolenat. Ini dapat dilihat pada gambar, kalau asam lemak jenuh itu dia tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Nah, untuk metode analisis asam lemak itu sendiri ada dua macam. Yang pertama metode Soklet, di mana metode ini biasa digunakan untuk ekstraksi lemak dengan menggunakan pelarut yang bersifat nonpolar seperti metana. Sedangkan untuk gas kromatografi, yaitu suatu teknik analisis berdasarkan distribusi pemisahan contoh pada dua fase yang berbeda. Jadi ada fase gerak sama fase diam. Untuk fase diamnya itu kolom, sedangkan untuk fase geraknya adalah gas. Gas yang digunakan yaitu nitrogen, helium, dan argon biasanya. Nah, untuk pengukuran profil asam lemak dengan menggunakan GC akan menghasilkan kromatogram atau grafik yang akan digunakan untuk menghitung kadar asam lemak suatu sampel. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Ini merupakan rangkaian dari GC secara sederhana. Jadi nanti dari sini gas pembawa ini akan masuk ke kolom, kemudian sampel ini akan diinjeksikan pada warna merah yang ada pada gambar. Nah, ketika sampel diinjeksikan, nanti sampel ini akan dibawa bergerak melalui kolom dengan bantuan gas pembawa. Akan bergerak di kolom, kemudian nanti akan dideteksi oleh detektor asam lemak apa, kemudian nanti akan muncul dalam bentuk kromatogram. Nah, untuk metodenya, alat dan bahan yang digunakan, kita hanya menggunakan data kromatogram dari asam lemak. Nah, untuk GC, kita tidak dapat langsung memasukkan sampel secara utuh langsung masuk ke dalam GC, tetapi harus ada prosesnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus melakukan ekstraksi asam lemak dari sampelnya tersebut. Misalkan kita mau mengetahui asam lemak dari susu, berarti kita harus mengekstraksi asam lemak yang ada di susu tersebut. Setelah diekstraksi, lalu kita melakukan metilasi. Metilasi ini bertujuan untuk si asam lemaknya dirubah menjadi bentuk volatil atau dia bisa atau asam lemak terbang. Jadi bisa bergerak. Nah, selanjutnya kita baru masuk ke GC, sampelnya baru masuk ke GC. Dari GC tersebut, kemudian akan muncul hasil analisis dalam bentuk grafik dan data atau kromatogram tadi. Nah, setelah itu, data profil asam lemaknya diinterpretasikan dan disesuaikan dengan standar FAME. Nah, kemudian baru teman-teman dapat menghitung profil asam lemaknya.
Konsentrasi dari profil asam lemak itu sendiri dapat dihitung dengan rumus konsentrasi sampel sama dengan luas area sampel dibagi dengan luas area standar dikali konsentrasi standar. Luas area standar dan konsentrasi standar ini sudah ada standarnya, yaitu yang FAME, standar FAME. Nah, berikut data hasil dari profil asam lemak susu sapi kunak. Nah, ini yang keluar hasil keluaran dari GC. Jadi seperti grafik seperti itu. Nah, untuk nomor 2 ini merupakan urutan elusi dan sumbu X ini merupakan waktu retensinya. Jadi setiap asam lemak itu memiliki waktu retensi beda-beda. Jadi dia itu akan keluar sesuai urutan waktu retensinya. Misalkan ini yang urutan delusi yang keduanya. Nah, ini tuh memiliki nama asam lemak beda-beda. Jadi misalkan yang 2 ini nanti disamakan dengan standar FAME. Yang nomor 2 ini apa? Namanya asam lemak apa? Nomor 3 ini namanya asam lemak apa? Nomor 4 ini namanya asam lemak apa? Jadi asam lemak ini akan keluar satu-satu kayak gitu, satu-satu. Nah, ini keluarannya itu berdasarkan kenapa berbeda? Karena berdasarkan kelarutannya, jenis kelarutannya. Nah, kemudian ini juga bagian dari hasil GC, ini dalam bentuk tabel seperti itu. Di sini ada luas area atau dalam kurungnya yang disimbolkan PA dikali S. Nah, itu untuk luas area sampel. Untuk name ini nama dari asam lemak yang keluar. Jadi, dalam satu sampel susu itu ada 17 asam lemak. Seperti itu. Nah, untuk nama ini nanti disamakan dengan standar FAME-nya. Nomor 2 itu apa, nomor 11 itu apa, nomor 15 itu apa. Kemudian, teman-teman hitung berapa konsentrasi dari profil asam lemak dari kromatogram. Nanti untuk data lebih jelasnya akan saya kirim ke PJ-nya untuk file aslinya. Kemudian nanti dibahas datanya dan dibandingkan dengan literatur. Nah, laporannya dikumpulkan minggu berikutnya. Baik teman-teman, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.